bagaimana kita mau mengenal diri kalau kita nggak tahu kita ini ciptaan, atau bukan gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan orang yang sudah mengerti itu adalah kita ini adalah bagian dari entitas penciptaan gitu, artinya kita harus mengetahui untuk apa diciptakan dan siapa sih manusia ini gitu, makhluk manusia ini apa sih gitu. Menurut pandangan Mas Abang itu seperti apa? Tidak mudah mengenal diri itu Ya. dan kita tidak bisa memberi parameter universal ngomong sudah kenal atau belum kenal. Karena kalau kita ngomong diri, oke, ngomong ciptaan ya ciptaan, oke. Tapi kan itu mengandung turunan pertanyaan yang lebih banyak lagi. Ciptaan bagaimana kek, kenapa kek, prosesnya kek, atau oke, coba kita pakai angle yang berbeda. Ketika sebelum ngomong ciptaan, ngomong diri dulu. Siapa sih? Belum ngomong ciptaan ya. Ngomong diri dulu. Ada orang bisa ngomong konsep diri. Itu tidak sederhana. Karena diri itu kan ada hubungan sama identitas. Dirimu yang mana sih? Dirimu akalmu atau badanmu atau yang mana diri itu? Nah, kalau mau kita ngomong kenal diri, kita tahu konsep kenal. Tapi konsep diri belum mengenal diri loh. Yang dimaksud diri itu yang mana sih? Sepatu atau sendal atau gimana nih diri? Misalnya pertanyaan paling sederhana. HP itu dirimu atau bukan? Ya bukan. Karena itu bagian di luar dari diri. Tapi kamu punya HP kan? Punya. Terus gimana kok punya HP? Berarti mengakuisisi dari luar menjadi kontrolmu. Iya. Badan berarti dirimu atau bukan? Bukan. Karena mengakuisisi dari makanan menjadi daging. Iya. Yang ada di otak apakah dirimu? Bukan juga. Kamu dapat ilmu dari luar. Loh, yang diri yang mana? Nah itu. Kan itu tidak mudah. Iya. Dan ini bukan ilmu yang, maksudnya bukan kemudian yang ini loh terus kamu paham. Loh, siapapun yang ngomong ini, itu ngomong dirinya, bukan dirimu. Sehingga tidak mudah kita membahas itu secara kognitif seperti pelajaran di dalam kelas. Jadi mungkin bisa dikatakan kita dari sisi lain lagi kita nge-approach. Bisa terjadi diri, bisa kita menanyakan diri, berarti ada yang namanya kesadaran. Diri adalah identitas juga. Ketika ngomong kesadaran dan ada ngomong diri, berarti diri adalah entitas yang untuk memahaminya dibutuhkan akal yang berjalan. Ketika akal yang berjalan, itu berarti kan dia butuh memori nomor satu. Karena tanpa memori kita nggak bisa ngomong kemarin, ke depan, memetakan, nggak ada yang namanya memori. Sekarang pertanyaannya, memori kita di mana aja? Kalau memori di kepala, kita kumpulkan dari kita kecil. Memori di badan, ini DNA dari bapak, kakek, nenek moyang juga loh. Dikumpulkan sejak Adam mungkin. Nah kita anak Adam juga, memori itu. Bisa nggak akses memori itu? Kalau kita ngomong di dalam DNA ada yang namanya atom. Atom sudah terjadi sejak awal jagat raya. Memori itu dikenal atau tidak? Karena itu bagian dari dirimu juga. Nah, mau sedalam apa kamu mengetahui dirimu? Ini nggak sederhana loh ini. Sehingga kalimat itu punya bobot yang memang berat itu. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Itu tidak sesederhana menyadari satu penciptaan. Tapi memori layer dalam dirimu itu kamu kenalnya seberapa sih? Karena kalau kamu kenal memori dalam dirimu, wajah Adam pun kelihatan karena ada di sini. Iya kan? Wajah jagat raya ada semua loh di sini. Kalau modern ngomongnya star seed, kan? Kita kan debu dari bintang-bintang yang ada zaman dulu. Loh, itu memori loh. Kamu sadari atau tidak? Karena kita terbiasa menggunakan memori yang lahir dari kecil. Yang kita memori yang kita ambil dari kecil, yang namanya memori akal ini. Ini dominan banget, seolah-olah kita tidak punya memori yang lain. Kan gimana untuk mengenal memori yang lain? Ini kan nggak sederhana nih. Nggak, saya nggak akan ngomong kursus man arafa nafsahu juga. Itu perjalanan yang menyenangkan menurut saya. Justru menyenangkannya karena semua orang menemukan jalan yang berbeda, yang nanti Tuhan akan bisa mengumpulkan pengalaman yang berbeda-beda sebagai perpustakaan yang indah, sebagai experience dari sproutnya life. Itulah. Jadi man arafa nafsahu, mengenal dirinya itu bukan sesuatu yang mudah. Dan kita tidak mungkin bisa menilai orang juga. Kamu sudah mengenal dirinya, kamu atau belum. Yang kita bisa lihat dari orang itu outputnya, tangannya ngapain, mulutnya ngapain, apa kerjakan apain. Tapi itu bisa kita rasakan. Kalau dia mengenal memori badannya, paham memori badannya, pasti tidak akan memusuhi manusia lain. Karena dia melihat dirinya juga di manusia yang lain. Kalau dia paham memori atomnya,
dia tidak akan merasa terpisah dengan jagat raya karena ini bagian dari dirinya Iya. juga. Otomatis kan dia kenal ciptaan Tuhan dan kenal Tuhan semuanya juga karena ada ruh di situ yang belum tak omongin dari tadi itu. Iya. Lah, makanya kenal make sense bahwa siapa yang kenal dirinya itu kenal Tuhan. Tuhan, make sense. Tapi tidak sesederhana yang kamu bayangkan bahwa ini pelajaran 6 SKS kamu mengenal dirimu seumur hidup ini mengenal diri sendiri. Dan kita hanya bisa mengekspresikan pengenalan terhadap diri itu. Kita bermanfaatnya nggak buat orang. Karena kalau sudah mengenal diri pada level yang lebih tinggi dalam tanda petik seutuhnya itu tadi, nggak ada kamu melayani orang lain. Yang ada adalah melayani diri yang lebih universal. Benar-benar gitu. Jadi, kita lebih senang ngumpulin informasi daripada kesadaran. Makanya debatnya informasi mana yang benar. Iya. Kalau kesadaran nggak perlu ada yang ditabrakkan informasinya. Yang penting outputnya seperti apa kan terlihat dengan sendiri. Itu bagian dari refleksi man-araf nafsah. Oke, ini sangat dalam dan jauh banget ya Mas, dalam banget. Karena menurutku dari obrolan yang kita bahas tentang man-araf nafsah ini, aku highlight ada relevansinya dengan syarat keislaman, yaitu syahadat, di mana kata yang pertama adalah aku. Kalau belum mengenal aku, gimana mau menyaksikan Tuhan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, itu Tuhan kita gitu. Untungnya Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang ya. Iya. Kalau akunya masih sadarnya cuman aku anak si A, Iya. misalnya gitu, atau aku bapak si itu, Iya. pada identitas level itu, Tuhan pasti dengan tersenyum juga. Maksudnya ini perjalanan nih. Nah, sebelum ke dalam itu, maksudnya aku jadi ngomong ketika ini tadi ngomong bahwa Tuhan pasti memberi kasih sayang pada perjalanan, seperti orang tua yang melihat anaknya tertatih itu bukan melihat itu sebagai kesalahan tapi sebagai proses pertumbuhan. Saya mengharapkan semua pemeluk agama itu untuk melihat orang yang belum sampai pada levelnya, misalnya kebenarannya masih rendah, jangan dimarahin toh. Itu orang yang lagi perjalanan mencari dirinya, dan kamu tidak, mungkin informasimu banyak tapi kamu nggak pernah bisa ngeklaim bahwa kamu tahu Tuhan lebih banyak daripada dia. Iya kan, maksudnya oh, pengetahuan agamamu segini banyak, iya, I agree. Udah oke lah. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Tuhan aja sayang pada semua inkarnasi. Tuhan saya, lalap itu makanannya tai. Lebah itu makanannya nektar yang kemudian jadi madu. Tapi tidak pernah ada di mana lebah itu meyakinkan kepada lalat bahwa tai itu nggak enak. Nggak ada kejadian seperti itu. Mereka punya makanan sendiri dan perjalanannya sendiri. Cara mengabdi kepada Tuhan dengan diri yang diceritakan dia sendiri ada perjalanannya masing-masing. Tapi yang pasti adalah lalat memberi kontribusi pada ekosistem. Iya. Lebah memberi kontribusi pada ekosistem.